Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari topik pembahasan feminisme Islam. Di sini ada banyak hal yang dibahas oleh Fatimah Mernissi. Yang pertama itu tentang bagaimana Fatimah ini mengkritisi tafsir. Jadi nanti beliau dalam kehidupannya, ketika beliau merasa bahwa perempuan itu sudah tidak ada harga dirinya, beliau ini mencoba untuk mengecek tafsir-tafsir pada zaman dahulu. Nanti yang beliau gunakan adalah salah satunya adalah pendekatan hermeneutik di sini. Jadi feminisme menggunakan pendekatan ini tujuannya untuk menafsir ulang Al-Quran dan hadis, mengkritisi, mengecek tafsir yang selama ini ada pengaruh mufasirnya itu seberapa besar. Jadi coba dicek yang ahli fikih, ahli tafsir yang selama ini itu pengaruh ketika menafsirkan Al-Quran itu yang harus dicek adalah pengaruh mufasirnya. Itu seberapa besar, dan itu sangat mempengaruhi makna di situ. Ketika orang tidak mampu menggunakan akal pikirannya, maka di situ akan tertipu oleh penafsiran. Yang bisa mengungkapkan hal semacam itu ya pendekatan hermeneutik. Kalau bahasa dulu itu lebih dekat dengan takwil. Jadi hermeneutik ini ada dua nantinya yang dibawa oleh Fatimah Mernissi. Yang pertama, hermeneutik of apology. Jadi salah benar suatu pendapat atau tafsir, pokoknya itu yang paling benar. Jadi argumentasi yang mendukung keyakinannya susah untuk dirubah. Itu hermeneutik of apology. Kebanyakan orang itu menggunakan hermeneutik yang pertama ini, katanya Fatimah Mernissi. Ketika orang menafsirkan ayat, ketika menggunakan pendekatan semacam ini, maka itu akan sulit untuk dirubah. Ya contohnya tadi, ketika ada hadis yang pemahamannya itu seolah-olah tidak menghargai perempuan, ada ayat Al-Quran yang pemahamannya seolah-olah menganggap perempuan itu di posisi rendah, di posisi di bawah laki-laki. Itu tafsir yang sangat bahaya menurut Fatimah Mernissi, karena argumentasi yang mendukung keyakinannya itu susah sekali untuk dirubah. Ketika dia sudah menafsirkan A, ya sudah, pokoknya itu menjadi hak paten ketika masuk ke dalam ranah kehidupan. Itu yang dikritik habis-habisan oleh Fatimah Mernissi nanti. Terus yang kedua, itu ada hermeneutik of suspicious, di mana pendekatan yang berusaha membongkar atau menembus asumsi-asumsi tersembunyi dalam pemahaman seseorang. Misalnya, kalau ada hadis yang janggal, itu patut dicurigai. Kalau ada makna-makna tafsir ketika menafsirkan ayat Al-Quran, ketika itu tidak masuk akal, itu patut dicurigai. Jangan-jangan pada zaman dulu ketika menafsirkan ayat Al-Quran itu ada kepentingan politik di situ, ada budaya yang menentukan tafsir itu, khususnya yang mengarah pada perempuan. Itulah yang akan dikritik oleh Fatimah Mernissi nantinya, khususnya ke hadis, tafsir-tafsir tertentu yang menurutnya janggal dan konotasinya selalu tidak adil kepada perempuan. Fatimah Mernissi sangat gelisah dalam kehidupannya. Misalnya dia muncul pertanyaan lagi, yaitu apakah mungkin sih Islam mengajarkan perlakuan yang tidak adil kepada kaum perempuan? Apakah iya Islam itu kayak begitu? Ataukah
itu hanya peradaban pada zaman itu. Apakah mungkin Nabi Muhammad sebagai seorang rasul yang diketahui demikian baik akhlaknya, lemah lembut, penyayang, itu bersabda merendahkan harkat dan martabat wanita? Apakah begitu Nabi Muhammad ketika mengajarkan umatnya? Lah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul di benak Fatimah Mernissi, dan dia merasa terdorong untuk menyelidiki itu dan membela kaum perempuan. Ataukah memang ketika perempuan itu dianggap kelas rendah, dianggap di bawah laki-laki, itu mungkin ada hubungannya dengan adat istiadat, di mana adat istiadat yang mengarah kepada perlakuan yang tidak adil terhadap wanita, dan seolah-olah itu dianggap sebagai ajaran Islam. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Memang benar pada abad 6 dulu wanita itu keluar harus sama muhrimnya. Jadi misalnya wanita ketika keluar rumah harus sama muhrimnya. Semua pergerakannya itu dibatasi. Nah, itulah yang membelenggu Fatimah Mernissi. Dia mengkritisi hadis misoginis, mengkritiki ayat-ayat yang digunakan untuk memojokkan kaum perempuan. Dan nanti dalam temuannya beliau itu, Fatimah Mernissi paham bahwa sebenarnya Islam itu sangat menghargai kaum perempuan. Yang menjadi problem, yang menjadi masalah besar di sini adalah bagaimana cara memahami teks dalam Islam. Bagaimana cara orang memahami Al-Quran dan hadis. Bagaimana akal dan pikiran manusia ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, khususnya laki-laki. Karena dalam dunia tafsir itu yang banyak mendominasi adalah kaum laki-laki. Mungkin dari 100% itu 95% itu didominasi kaum laki-laki. Dan jarang sekali ada ulama perempuan yang berani menafsirkan Al-Quran. Nah, itulah yang digagas oleh Fatimah Mernissi untuk mendorong perempuan agar bangkit di situ. Dalam artian untuk membela haknya, untuk membela hak dan martabatnya dalam kehidupan, untuk memperjuangkan nilai-nilai ketauhidan di situ. Karena ketika terjadi pemahaman yang seperti itu terus, padahal zaman itu semakin maju, maka pemahaman juga harus semakin bertambah seharusnya. Jangan ketika kita sudah hidup di abad 21 tapi pemikiran kita masih berada di abad ke-6. Jadi memahaminya itu masih kayak dulu. Sedikit-sedikit wanita dilarang keluar, sedikit-sedikit wanita terlalu dikekang. Apakah memang benar ajaran yang diturunkan Tuhan itu seperti itu? Itu kan pada abad zaman dahulu, dan konteks Al-Quran itu maksudnya itu tidak mengekang perempuan. Kayak misalnya di ayat Al-Quran itu, pada zaman dahulu ketika Nabi itu sudah menikah dengan istrinya, dan istrinya itu jalan-jalan di luar. Nah, pada saat itu tidak memakai, katakanlah tidak memakai jilbab. Nah, pada saat itu istri Nabi digoda oleh para sahabat. Lah, pada saat itulah langsung turun ayat untuk mewajibkan, wahai Muhammad, diwajibkan atas istri-istri kamu untuk memakai jilbab di situ, untuk memakai penutup kepala. Lah, tujuannya apa? Karena untuk membedakan mana wanita budak dan mana wanita yang merdeka, mana wanita yang sudah memiliki suami. Lah, pada zaman dahulu kan memang ketika perempuan keluar terus tidak memakai kerudung,
pasti akan selalu dilecehkan oleh laki-laki. Ya contohnya tadi istri dari Nabi Muhammad, karena mereka menganggapnya itu adalah budak. Dan untuk melepas situasi budaya yang semacam itu sulit sekali, butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Dan nanti akan meneruskan perjuangannya siapa? Ya kita sebagai umat yang mengaku umatnya Nabi Muhammad. Jadi betapa perjuangan luar biasa dari Nabi Muhammad ketika membela kaum perempuan. Lah, situasi-situasi semacam itu kan tidak ada di benak pikiran kita. Bagaimana pendekatannya, bagaimana cara solusinya. Zaman dulu ketika istri Nabi digoda sahabat, Nabi juga tidak bisa berkomentar apa-apa. Soalnya belum ada perintah dari Allah. Lah, ketika ada perintah turun ayat semacam itu untuk mewajibkan istri-istrimu untuk memakai kerudung atau katakanlah jilbab atau katakanlah penutup kepala, barulah Nabi Muhammad berani menyampaikan kepada umatnya. Dan konteks maksud ayat itu adalah untuk membedakan mana wanita yang merdeka dan mana wanita yang budak. Nah, jadi kita ini hidup di zaman abad 21, abad modern. Jadi pemikiran kita harus lebih maju. Ketika menyikapi persoalan hidup, jangan gampang-gampang untuk menyalahkan seseorang. Jangan sedikit-sedikit ketika ada orang lain itu seolah-olah salah dan kita langsung menyalahkannya. Kita langsung menjudgementnya dengan kalimat-kalimat buruk, kalimat-kalimat jelek. Padahal itu bukan ajaran Islam. Lah inilah nanti yang diperjuangkan oleh Fatimah Mernissi, untuk membawa perempuan itu lebih maju, lebih berani dari laki-laki, lebih berani mengungkapkan argumennya di depan masyarakat.